Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi Hermawan. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu Febri dan Rukmana. Pembahasan malam ini apa ya? Alur ngidul aja ya. Alur ngidul. Kan kita ngobrol kemana aja nih kan? Ngobrolin apa aja kemarin alur ngidul ya. Yang pertama apa nih? Yang pertama Sahadat. Dua sholat. Kedua Nani Maha Esa. Itu Pancasila. Kedua Nani Maha Esa. Gue mau cerita dari Apa tuh? cerita tentang pertama kali ngerantau ya. Bukan pertama kali kerja nih, di WSK. Gua kan dibawa nih orang nih, dibawa Febri ya sini ya. Jadi di sini gua mau cerita tentang namanya doa. Jadi buat teman-teman nih, heran gak sih kalau kita doa nih, misalkan kita doa udah sebulan, 2 tahun gak dikabul-kabul. Apa sih gitu kan alasannya sampai Allah gak ngabul nih? Ini cerita gua pribadi ya. Jadi pola doa yang gua rasain tuh kayak gini nih. Jadi kita siapin dulu nih wadahnya, ya kan, misalkan lagi mau hujan nih, kita mau nampung air, tapi kita airnya nggak tampung gitu kan, gimana kita mau dapat air? Iya, kalau ada tempatnya ya. Nah gitu, jadi yang gue rasain dulu pas pertama mau kerja di dunia gue dulu yang gue bilang dunia gelap yang kemarin kita bahas ya. Itu gue udah nanya ke temen-temen, ke lu, ke PB siapa gitu kan, ada lowongan nggak gitu kan, nggak ada kan. Nah di situ gue punya inisiatif, gue kan, gue udah lama nih kan dari sekian ini mau keluar. Situ gue punya inisiatif, jadi gue berpikir gue siapin dulu lamarannya nih ya kan. Wadahnya berarti? Iya itu wadahnya gitu kan. Jadi gue siapin dulu lamarannya, baru gue berdoa. Di doa itu berarti gue ada ikhtiar dong, ya kan, bukan cuma doa. Iya. Ikhtiarnya gue Jadi lamaran sama nanya-nanya. baru nanya-nanya ke temen. Dan itu ajaibnya itu gue bikin lamaran kan, gue doa, pokoknya tiap saat gue doa ya kan, ya Allah gimana nih ya kan, beri saya kerjaan intinya yang lebih baik, yang lebih halal gitu kan. Nah setelah gue siapin lamaran deh ya kan, di situ nggak lama, salah mungkin semingguan lah, Febri telepon malam-malam ya kerja Jam 9 malam. Nah itu dia telepon, pokoknya kayak keajaiban sebuah doa gitu ya. Miracle of doa ya. Nah kata Febri kan, coba Feb. Ya, gua telepon sekitar jam 9 malam lah. Ada informasi dari salah satu mantan bos di kerjaan. Dia butuh orang nih, tapi harus besok. Gimana? Ya udah, gua nelpon teman gua ya si Dul ini. Ya buat datang besok pagi, gimana caranya harus ada di sini. Dan Misalnya. itu Ya udah gitu. Dan itu deh intinya gue buat lamaran dulu kan. Buat lamaran dulu, buat wadah dulu. Di situ mungkin baru Allah ngasih jalannya. Jadi maksud gue di sini adalah, jadi kita kalau mau doa, kita buat dulu tempatnya itu ya apa ya, usahanya, bukan cuma doa kosong gitu kan. Gimana Allah mau ngasih nih ya kan, kalau kita doa doang, kita nggak ada ikhtiar, nggak nyepetin wadahnya. Itulah. Jadi kalau buat teman-teman yang mau pola doa, itu saran gue, itu pengalaman gue pribadi ya. Nah, harus sebarin usaha. Nah, nggak cuma minta doang. Lu mau nanya ke teman-teman lu, misalkan lu nganggur nih, nanya ke teman-teman lu nganggur, ada lowongan nggak? Kebetulan lu belum bikin lamaran, tiba-tiba teman lu ada ngasih, dan besoknya kalau harus datang, gitu kan? Lu pasti bilang, nggak bisa, ngedadak, gitu kan? Itu nggak bisa. Ya, sebenarnya salah kita juga kalau iya, gitu ya. bener. Intinya gitu aja, kita kalau mau doa terkabul, doa mau cepat dikabul, ada ikhtiar, usaha, dan doa. Bener, doa aja itu yang pertama, usaha dulu deh. Itu doang sih pengalaman gue hebatnya doa itu. Jadi nggak
nggak ada kata gue mah ya orang doa aja tapi dia nggak ada usaha. Iya, Itu nggak ada. Allah juga bingung kalau kayak gitu, cuma doa doang ya. Iya, Allah juga. Iya, ngasih jalannya lewat mana ya? Iya. Kalau lu rebahan mulu ya doa buat apa? Nah, benar. Nggak ada pergerakannya. Jadi intinya doa itu harus dibarengi dengan usaha, seperti kata Bang Haji Roma Irama. Begadang jangan Itu begadang. judi. Boleh dulu nih. Boleh lah. Rokok juga boleh. Kan saya tuan rumahnya ini. Oh iya. Apa lagi nih pembahasan? Kalau Ngomongin dulu kita. pola doa itu menurut saya pengalaman saya kayak gitu. Mungkin dari ada nggak dari Febri nih pola-pola doa yang lama nggak dikabul tapi kita ada ini tiba-tiba dikabul, ada nggak pengalaman? Ada sih pengalaman kayak gitu. Jadi pertama gue gawe di sini nih di tempat yang sekarang nih. Dulu itu gue tadinya di produksi. Bagian produksi. Iya. Lumayan lama tuh, kira-kira 5 tahun. Gue inget banget setiap doa tuh gue pasti selipin tuh doa itu tuh, pengen kerja yang apa istilahnya, kerjanya siang terus, jadi non shift hitungannya. Gue doa setelah 5 tahun lulus kuliah tuh akhirnya bener baru kekabul. Itu juga gue sama tadi kayak tadi ada usahanya. Jadi posisi pas gue di situ di cut off hitungannya. Gue sediain lamaran, habis sediain lamaran di situ ada buka lowongan, gue masukin lagi ke situ. Mungkin gak beda jauh sih kayak gitu tadi. Iya, ada wadah dulu. Iya, ada wadah dulu, ada usahanya. Jadi Allah ngasih airnya gitu nggak masuk ada, ke iya, nggak masuk keranjang. iya. Ada wadah baskom. Ada tampungannya. Iya. Berarti sama lah. Iya sama, nggak beda jauh sih kayak gitu modelnya. Nah itu buat teman-teman tipsnya itu tuh buat doa cepat terkabul gitu. Ada wadah dulu. Dan wadahnya nggak boleh yang keranjang, nggak boleh yang bolong-bolong. Nggak boleh sayur apa itu sayur. Sayur nggak boleh sayur. Sangkul lah. Giru. Kalau teman-teman tahu sayur itu yang kerancang lah, kalau bahasa Sunda kerancang bolong-bolong nggak bisa. Ada satu lagi dari plastik tipsi ya. Oh iya, bisa Itu tipsnya. kalau tipsi lebih pepes sih. Tipsi. Yang bagus tong sih, yang bagus tong. Drum. Ya, yang suka buat nasi apa tuh? Selain tipsi. Sangkul. Bukan sangku yang hajatan Dulang. hajatan gitu. Tulang tuh itu. Kalau Febri ada nggak Feb? Pasti belum ada lah. Ya mungkin ya gua salah satunya ya sama kayak si Ade ya. Pas maksudnya ya gua ngerasain kuliah, maksudnya mulai kuliah pagi, siang, malam kayak karena mungkin kerjaan yang lama ya supportnya di kerja 3 shift ya gua harus nyesuaiin kuliah juga. Mungkin ya doa gua pas kuliah ya pengen kerja istilahnya kerja pagi, berangkat pagi pulang sore biar kuliah ya nggak terganggu lah. Jadi kita punya waktu yang fleksibel lah istilahnya. Fleksibel dalam artian ya teratur, enggak siang terus, malam terus, siang malam. Sip gitu ya. Iya, enggak sip lah istilahnya. Karena ya menurut gue ya kuliah sambil kerja ya salah satunya resikonya gitu. Kalau kerja sip kadang kita kalau nggak ngorbanin tidur ya kita ya kerjaan yang ngorbanin istilahnya kayak gitu kan. Terus ya setelah ya sama lah, gue seangkatan sama si Ade lulus ke kuliah. Setelah 5 tahun kerja mungkin ya di bagian yang sama lah, kerjaan sekarang. Cuma ada satu kesempatan yang buat kayak promosi jabatan. Mungkin untuk promosi jabatan ya masih tanda kutip lah. Untuk mengasah skill lebih jauh istilahnya kayak gitu. Ya udah gua karena yang lain nggak mau, gua berani ambil resiko dengan gua nggak ada pengalaman sama sekali di situ. Ya udahlah gua ambil resiko. Ya mungkin salah satu doa gua pas kuliah istilahnya walaupun lama ya kekabulnya sekarang. Iya. Dengan Kalau dikabulnya waktu kuliah mungkin waktunya bisa aja nggak beres kuliah. Iya. Kalau misalkan pas kuliah istilahnya kan lebih enak digawe ya sekarang dikabul lebih fleksibel sih. Kayak pulang sore walaupun ya gitulah berangkat macet pulang macet, tapi ya udah syukur emang itu doa yang lalu. Iya. Dan baru dikabul sekarang. Ya gitu. Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itulah tips doa itu. Tadi tuh nyediain wadah dulu, ya kan? Baru minta. Biar Allah ngasih itu wadahnya itu juga jangan yang bolong-bolong, ya kan? Wadahnya yang baskom yang nggak bolong-bolong lah gitu kan? Kayak besek lah. Kayak besek. Kalau air dituang ke situ nggak kemana-mana. Nah itu benar-benar itu doa itu dikabul pada waktu yang tepat dan pas. Ya, Bener nggak sih?
Dan buat yang nonton ini, kalau mau tahu nih kan, kira itu sepabrik sebenarnya. Sepabrik, cuma beda bagian doang. Cuma saya sama si Febri yang satu bagian ini. Jadi dia hitungannya ya kayak atasan gue lah di pabrik Febri ini. Mungkin bukan ke atasan, lebih ke senior. Iya, senior. Kalau atasan ya masih selevel. Mungkin lebih ke senior aja. Tapi tidak senioritas nih. Ya udah di kerjaan ya profesional lah. Kalau misalnya di luar ya udah ngebaur. Kalau untuk membahas kerjaan ya udah kerjaan fokusnya. Kalau di luar ya udah jangan. Profesionalitas lah ya. Ya betul. Mungkin ini ada tips-tips buat teman-teman yang nonton yang kuliah sambil kerja. Lu kan kemarin kuliah sambil kerja, Pep. Iya betul. Cara bagi waktunya gimana? Ya kalau gue sih fleksibel ya. Karena di universitas gue sebelumnya, maksudnya yang Iya, kampus kita kampus kemarin ya. lah. Dia menyediakan kayak kuliah itu reguler. Jadi kita gimana kita ngatur waktunya? Kita bisa kuliah malam, kuliah pagi, malam pagi itu menyesuaikan kita kerja istilahnya. Ya, gua kebetulan kemarin kerjaan 3 shift lah. Kayak kalau lagi masuk si pagi, gua bisa kuliah malam. Kayak masuk malam nih, kalau masuk malam, gua bisa kuliah malam, balik kuliah langsung kerja bisa. Pulang pagi baru tidur kayak gitu. Mungkin ya fleksibel itu ngatur waktunya. Dan nggak semua kuliah ada kayak gitu maksudnya. Universitas itu nggak semua nerapin sistem kayak gitu ya. Beruntungnya gua masih bisa kerja sambil kuliah gitu. Bisa ngatur lah walaupun istilahnya tanda kutip buruh kotor lah istilahnya. Oh ya, balik lagi ke bersyukuran orang berbeda-beda ya. Ya dengan segitu ya alhamdulillah sih gua bersyukur maksudnya. Ada nggak sih nih, gue kan nggak kuliah nih ya, tips nih buat yang nanti mau lulus nih kan, Lulus kuliah SMA sekolah SMA lah, jadi buat Pres Garuda nih kan. Waduh, Pres Garuda. dedet Bukan Pres PDI. tersentuh kita. Teng. Aduh. Jangan dibahas kalau PD jangan. Tips buat nanti adik-adik kelas kita yang baru lulus kuliah nih, biar dia lulus sekolah SMA gitu kan. Tipsnya biar dia mau kuliah tapi keadaannya misalkan dia kurang mampu gitu kan, keluarganya nggak bisa membiayain. Ada nggak sih tipsnya biar dia mau gitu kan, biar dia berpikir bisa nih gitu kan, meskipun sambil kerja sambil kuliah? Apa sih tipsnya gitu? Kalau dari gua nih, kemarin gua kuliah gue sebutin aja kali ya. Apa kalian promosi kuliah gua. Nama kampusnya Universitas Muhammadiyah Tangerang. UMT. Iya, UMT lah. Di Cikokol tempatnya. Jadi sama kayak si Febri tadi, di situ itu nyediain fasilitas dia Kuliah. reguler. Jadi lu misalkan kerja shift 1, shift 2 bisa kuliah malam. Jadi sama kayak si Febri tadi kayak gitu. Jadi harus mau capek kitanya dulu. Mau capek ya? Iya, mau capek intinya. Ngorbanin waktu. Jadi nggak bisa lu harus prioritasin kerja nggak bisa kayak gitu. Harus dua-duanya benar-benar jalan beriringan. Profesional lah istilahnya. Kalau di kerjaan ya kerjaan, lagi ya kayak gitu. Harus bisa kita aja sebenarnya. Soalnya nih jujur ya, gua dulu kenapa kuliah berpikir banyak yang nggak kuliah tapi nggak jadi apa-apa gitu kan. Gue dulu mikirnya kayak gitu. Padahal makin kesini gue lihat kan yang kuliah nih sama yang lulusan SMA itu meskipun punya pengalaman, tapi kebanyakan ada lowongan yang lebih enak bagiannya ketimbang yang lulus SMA gitu kan. Jadi mungkin salah satunya tipsnya gitu kali ya. Iya. Biar mereka mau kuliah ya. Baik lagi bermotivasi dia. Tapi baik lagi untuk mungkin ijazah ya. Kalau kata dulu ijazah nggak penting lah istilahnya. Ya menurut gua juga ya gimana kalau misalkan ada ijazah tapi soft skill kita nggak diasah tuh sama aja. Nggak bakal jadi apa-apa juga. Kita cuma ngandelin ijazah nggak bakal jadi apa-apa. Jadi intinya harus mau kuliah. Ya, maksudnya kuliah itu buat jembatan kita ke jenjang lebih baik lah. Tapi yang lebih baik itu ya soft skill kita harus diasah. Kalau kita punya keahlian di marketing atau di apa ya itu keahlian kita. Cuma kalau misalkan mungkin ada salah satu perusahaan atau apa yang kalau kita soft skill kita udah bagus nih. Tapi perusahaan pengen promosiin kita tapi salah satu syaratnya yaitu S1 harus sarjana lah di situ. Ya itu salah satunya ya mungkin itu bakal jadi
nilai plus buat kita. Tapi kalau misalkan kita istilahnya sorry lulusan SMA, kita soft skill udah bagus, tapi salah satu perusahaan pengen nih angkat kita, salah satunya itu S1. Kita nggak bisa apa-apa, maksudnya kita harus sekolah dulu. Iya, kepentok di situ. Kebanyakan orang-orang kayak gitu. Bukan di dunia kerja aja sih yang pengalaman gue pribadi ya. Kalau yang misalkan kita di sosial nih, contohnya di kampung, masyarakat di kampung gitu kan, orang itu memandang yang kuliah itu lebih bisa stratanya, lebih bisa diandalkan ketimbang orang yang hanya lulus sekolah SMA gitu kan. Meskipun dia punya pengalaman, tapi ada nih yang baru lulus sekolah SMA, lulus dari kuliah nih, orang itu mandangnya dia pasti pintar, dia pasti bisa, jadi dia lebih diandalkan gitu loh. Itu juga nilai plus juga buat orang yang kuliah, bener. Iya, sebenarnya kuliah juga bukan buat apa ya, kerja juga, tapi buat apa, link-link kayak misalkan lu nambah teman, nambah wawasan. Kebanyakan kayak gitu sih, bukan buat apa ya, kerja doang. Iya, banyak manfaatnya sebenarnya. Lebih ke organisasi, kayak organisasi. Apalagi orang-orang yang aktif di organisasi itu udah pasti link ke orang-orang, maksudnya orang-orang penting atau orang-orang yang berefek lah buat kita. Itu cepat banget sih. Karena ya maksudnya gua kuliah ya emang kuliah doang, istilah kuliah sama kerja. Gua nggak mikirin organisasi kayak gitu ya. Efek emang setelah beres kuliah tuh ya udah gitu. Stop ya di situ, nggak punya link ke sini ke sana ke sana. Berarti berpengaruh juga ya. Emang berpengaruh, organisasi itu berpengaruh. Jadi nanti buat adik-adik nih yang mau kuliah aktif di perkuliahannya, ya kan? Iya. Kalau misalkan emang maksudnya enggak, waktu banyak banget tuh yang bakal tersisa maksudnya setelah kuliah itu, atau mungkin cuma kuliah doang nggak kerja, ya udah lu manfaatin buat masuk organisasi. Sama ini nih, kalau saran saya ya, saya dulu termasuk orang yang termakan sama doktrinan buat apa sih kuliah gitu kan, guru juga banyak ya kan, orang pintar udah banyak katanya kan, kerja aja bantuin orang tua atau fokus kerja aja gitu kan, cari duit, nggak usah kuliah gitu loh banyak orang. Jadi kita meskipun kita, tapi lama-lama berpikir iya ya, ini kerja ya, cari duit yang benar gitu kan. Orang yang kuliah juga kerja juga kerja ya. Jadi salah kata gue, jangan sampai mau terdoktrin dengan kata-kata itu. Bener, kalau ada kesempatan buat kuliah ya kuliah. Mungkin kalau apa, terhambat ekonomi ya bisa kayak kita kerja bisa sambil kuliah kayak gitu. Cuma kita, misalnya kalau misalnya terhambat ekonomi ya kita istilahnya udah dapat kerjaan nih, ya kita harus bisa ngelola uang kita, memanage uang kita. Maksudnya ya dalam artian memanage uang kita ya kita tetap harus menafkahi orang tua lah walaupun udah bekerja. Kita juga harus bisa nyisihin buat investasi dari bahu ke atas itu. Kita harus bisa investasi ke itu. Intinya kita kalau nggak bisa invest duit, kita invest pendidikan lah. Ya, maksudnya dari bahu ke atas itu ya. Iya. Apa mindset kita investasi situ. Benar. Intinya nabung sih sebenarnya. Kalau misalkan kita niat kuliah ya kita misalkan udah punya pekerjaannya setahun ya udah nabung buat istilahnya DP lah. Kalau kita mau beli motor ya DP lah, buat DP masuk perkuliahan itu. Ya balik lagi ke perkuliahan itu kan ada beasiswa atau kayak gitu. Iya, banyak sih sebenarnya, programnya itu banyak buat masuk kuliah itu. Cuma tergantung niat masing-masing. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Mungkin nih ada tip-tip, lu kan udah nikah, udah punya anak nih. Buat kita nih berat yang lain ya, perkuliahan kan jenjang nikah nih, udah lulus nih. Lu kan udah nikah nih, kita dua udah nikah, Febri nih. Ada nggak tips-tips buat apa ya? Apa itu? Nikah. Buat dia. Misalkan nih kata lu nih nikah muda, bagus nggak nikahnya, mendingan di umur berapa? Iya, maksudnya kayak gitu. Coba ada gua menurut cadangan. Ini menurut gue ya, nikah itu kalau lu berpikirnya cuma buat hasrat, buat buat itulah, buat seks lah, 18 plus lah ya. Iya, itu pernikahan lu satu nggak bakal lama. Jujur kayak, karena tadi pengalaman nih. Iya, pengalaman lah. Jujur ya, gua sama istri nih 1 bulan habis akad aja sampai setahun nih, itu cekcok mulu.
mau itu kita pacarannya lama, mau kita pas pacaran Iya, udah ibaratnya udah kenal, udah tahu lah gitu kan sifatnya. tetap aja Tapi ada. setelah kita satu rumah beda, Beda, iya. ya kan? Kayak sifat aslinya mulai. Nah, sifat aslinya kayak Baru keluar keluar gitu. tuh. Iya. Jadi ego kita itu masing-masing itu, aduh, Nggak mau kalah. gak mau kalah. Jadi kata gue nikah itu plus minus. Kalau lu berpikirnya buat seks, buat cuma meluapin Muasin hasrat doang, lah ya. nah, itu salah. Jadi nikah itu pertama bukan cuma ekonomi yang harus mapan, Iya. tapi pikiran kita Pikiran juga kita. harus mapan. Karena keegoisan dua kepala disatuin itu Jadi ibaratnya kita seorang aja nih ngatur kepala sendiri. Iya. punya masalah ya Iya. kan, terus kita nikah satu Nah, jadi iya. masalahnya jadi dua Jadi nih, double nih. Udah gitu Ya kan? kita Pak keegoan masing-masing. Jadi kata gue mah tipsnya itu doang sih. Satu, pikiran kita nikah bukan, pikiran kita nikah itu bukan cuma untuk Meluapkan nafsu ya. nah itu satu. Kedua, bukan cuma apa ya, kata blank gue. Nafsu ekonomi. Ekonomi itu kalau masalah duit, jujur duit mah masalah intinya duit ya, Rezeki lah. rezeki mah itu pasti ada. Jangan berpikir kata orang ngomong gini, nanti juga rezeki ada. Benar itu, rezeki pasti ada. Yang penting kita mau Ada usahanya. ada Balik usahanya. lagi ke tadi yang tadi doa tuh. Benar, karena mungkin kita saat ini nggak kerja, tiba-tiba ada yang kasih kerja, mungkin itu bukan rezeki kita, kayak rezeki dari bini kita gitu, istri kita yang dititipin ke kita, berarti itu rezeki pasti ada. Jadi nggak usah dipikirin masalah rezeki. Cuma baik lagi itu buat nyatuin ego itu, jadi kita harus punya pikiran yang Dewasa. itu buat nikah itu doang sih. Pikiran kita dulu didewasain. Itu kan. Soalnya itu tadi nggak bisa lu nikah terus ujung-ujungnya lu cuma hasad doang, 3 bulan lu cerai, pasti kayak gitu. Banyak janda muda gitu. Pokoknya susah deh kalau ngebahas nikah deh. Jadi masalah itu kompleks lah kalau masalah nikah. Tapi gue mau nanya nih, kayak mungkin kayak sehasrat, bukan hasrat ya, kayak kadang-kadang terbesit di pikiran, kayaknya nikah bisa nih tahun ini, kayak nikah bisa nih, nikah cepet kayak gitu-gitu. Tapi kita jalanin nih, kita coba nabung, kita ini, tapi tuh duit nggak pernah Nyangkut. kepake terus, tapi kita ada niatan buat cepet nikah nih. Apa itu salah satunya emang belum jodohnya belum deket, atau emang lagi dicoba, atau gimana tuh menurut lu nih? Gue dulu sebelum nikah sama, gue bahkan mau nikah nih, misalkan gue waktu itu lebaran lamaran 2018 lamaran, itu sama sekali gak punya tabungan, sumpah gak punya tabungan 1.000 pun. Gue cuma lamaran ngasih cincin 2 gram, itu pun dikasih sama orang tua. Padahal gue itu posisinya kerja, cuma gue tadi itu kerja gak pernah nabung, gak pernah apa. Mau nabung juga kayaknya duit habis terus ya kan. Tapi setelah gue lamaran nih, emang niatnya ini mau nikah, bener mau nikah nih, bukan tadi cuma nafsu doang, emang mau nikah. Niatnya ibadah. Iya, emang ibadah. Tapi itu perasaan Ada gitu. 6 bulan gue nabung, kekumpul kalau masalah hampir 20 jutaan. Itu pure nabung itu. Cuma kan waktu itu emang calon istri kan juga kerja aja. Jadi nabung berdua. Nabung sendiri. Nabung sendiri cuma sistem kayak makan kayak gitu. Kayak gue makan, uang bensin, iya. kayak kontrakan dia yang nanggung. Iya. Gitu loh. Lo kontrakan nanggung gimana nih? Iya bener. Berdua nih sebelum nikah. Iya, satu kontrakan. Satu Enggak, kontrakan. gue kan sama si Chandra. Enggak. Gue kontrakan sama si Chandra waktu itu. Iya. Cuma kontrakan dia yang bayar semuanya itu. Iya. Cuma gaji gue Ditabung buat ditabung. Gaji lu utuh nggak buat makan, nggak buat Iya. inilah ya, buat istilahnya buat nabung ke nikah. Iya, itu. Gaji yang satu nih. istri lu yang sekarang nih ya buat biaya hidup Iya. lah gitu ya. Oke. Untungnya itu juga mau gitu Iya. kan. Jadi emang komunikasi harus ya. Komunikasi. Jadi Maksudnya komunikasi mungkin juga antara Beb, ya. emang udah waktunya kan, Nah, betul. udah jodohnya tahun Betul. itu harus nikah gitu kan. Sebelumnya gue nabung sama calon istri juga nggak pernah kekumpul Karena belum ya Kayak- mungkin ya. ya mungkin Karena karena belum ya, waktunya. emang kuasa belum ngasih waktunya Iya. buat nikah mungkin. Tapi menurut lu nih misalkan nih kayak lu tadi nih,
emang kalau sebelum nikah misalnya kita pacaran nih, jalanin pacaran, itu pemasukan kita harus benar-benar per-peran nggak sih kita buka-bukaan sama si calon kita, apa harus udah benar-benar gimana itu? Misalkan lu kan kerja nih, istri lu kerja, Iya, gue paham. Iya, perekonomian kita kayak gitu buka-bukaan nggak? Kalau gue dulu setelah lamaran gue per-peran. Enggak, pas sebelum lamaran nih, tapi Enggak. udah ada niatan buat kerja. Iya, buat kerja lagi buat nikah. Enggak, gue mah ya duitnya duit gue. Oh, kayak gitu. Gitu. Berarti pas lamaran tuh. Iya, pokoknya setelah lamaran emang berdua niatnya. Terbukaan keuangan Iya, lah ya. keuangan. Mau beli apa ya udah lu harus bilang kayak gitu. Lu harus percaya sama gue. Ya kan gue setelah lamaran rezeki itu lancar nih. Gue yang biasanya dapat gaji 4 juta 4 juta setengah, tapi setelah lamaran emang niatnya mau nikah ya itu dapat insentif, bonus, gaji pokok, terus itu sebulan sampai 7 juta 7 juta setengah. Menurut gue itu juga berkah kali ya, ditambah rezekinya kalau kita emang niat mau nikah. Bener itu, nggak bohong. Gampang Pep, nggak usah dipikirin biar nikah sama Pep. Ya emang nabung Pep, kalau udah emang waktunya kalau mah iya, gampang nabung. Kalau lihat umur sih ya mungkin segini umur segini ya mau kedua ya mungkin dibilang mateng ya masih setengah lah ya, mateng belum mateng banget. Kalau mateng kan udah 30 mateng kan isinya udah 30 ke atas ya mateng banget itu memang harus. Umuran kita mengkal lah ibarat Kayak ya Mantap enggak? Mantap enggak ya mengkal ya. Iya, mungkin Dirujak pas. kayak mangga belum kuning enggak, oranye Kuningnya cuma di pojok Iya, doang. Kuning dekat si Iya. tangka Iya, itu. Mengkal. emang ya mungkin emang belum waktunya ya. Belum waktunya kayak bener. Kalau udah waktunya mah kekumpul duit. Iya kayak ambisi nih lah, gua harus nabung buat nikah ya udah setahun kayak gua target tahun ini nikah misalkan ya udah gua harus kekumpul 30 juta. Emang setelah setahun berjalan ya duit itu nggak ada sama sekali, entah itu keluar dari kemana ya karena belum mungkin ya. Iya, Nah, emang belum menurut gua sih tapi belum Bet. kayak belum dari Allahnya belum ngasih, maksudnya emang jodohnya belum pas atau gimana ya gak tahu juga. Kita kayak kembali tadi ke doa itu Bet. Ya. Doa mau nikah nih kan. Mungkin lu syaratnya satu, niatnya dulu. Ini bener gak mau nikah nih kata Allah kan? Betul. Gua kalau kabulin doa sekarang dia sanggup Iya, udah nih sanggup. gitu kan. Iya, betul. Maka itu jadi lu menurut gua nih, misalkan lu lamaran, lu komunikasi yang baik sama calon istri lu, kita mau nikah nih kan, lu tentuin waktunya, maka kita bisa Target lah ya ibaratnya. kita tahun depan mau nikah nih ya kan sama calon istri nih, gimana caranya nih aku bisa nabung gitu kan, kamu mau nggak bantuin aku ya kan pacar lu juga kan kerja ya. Iya betul. Intinya buat komunikasi yang baik kayak gue tadi kan, gue waktu habis lamaran semua makan itu tahu sama calon istri gue dulu. Keterbukaan ya. Jadi intinya harus mau, mungkin Allah juga bakal ngabulin ketika lu emang udah waktunya pas buat nikah sama lu udah nyiapin wadahnya Dan jodoh banget ya. Uh-huh. Emang jodohnya itu maksudnya. Sebenarnya itu kalau doa itu tadi itu kayak lu bener kan nih Iya, Allah ngabulin, lu siap nggak nih, Iya. lu punya nggak wadahnya aja gitu kan, kayak gitu kalau kata gue mah. Sama kata gue teh. Bejir Mungkin itu tips buat teman-teman yang mau nikah dan yang udah punya pacar. Kalau yang belum punya pacar, nyari dulu pacarnya ya. ya nyari dulu. Sama modalnya nyari. Emang mau nikah sama siapa kalau Iya, nggak punya kalau modal? modal ada, tuh Iya. modal finansial udah cukup, tapi calonnya belum ada, agak susah juga ya kalau kayak gitu. Banyak loh dek sekarang yang udah umur 30 tabungan punya Iya, ya udah kan? mapan lah ibaratnya. Tabungan punya 20 kan gitu kan, 20 juta minimal kita punya tabungan, tapi Calonnya nggak ada. itu susah juga. Iya tuh, banyak kayak gitu, padahal dia umur udah 30. Soalnya kalau laki-laki nih ya, teman-teman gue juga banyak laki-laki udah umur 30 ke atas itu Ya, susah. Tentuin cewek itu. bukan itu, tapi PD-nya buat Oh, terdekat iya, cewek iya, gitu iya, susah. iya, betul, Iya. Udah turun. Kayak hasratnya buat Nyari ada cewek. cewek ini malu lah, nggak minder berani lah ya. lah, iya nggak Minder pede lah. lah ya kan, kayak gitu. Apalagi kita udah umur 30 kita nggak punya tabungan, Lebih susah lagi. bener. Bukan, tenang Pem, masih lama Pem. Silang Umur 26 tenang, masih masih kembali. Mental, kalau nikah mental harus benar-benar udah. mental. Nah, kalau kata anak sekarang mental healthy. Iya. Jaksel lah. Mental health ya pokoknya. Apa lagi pembahasan?
Tadi nikah udah ya. Bab nikah udah. Bab nikah udah. Sekarang tadi kita udah kasih kisi-kisi kan. Jadi niatin nikah bukan cuma buat nafsu ya kan. Iya. Terus matangin dulu pribadi kita. Ketiganya ya komunikasi yang baik sama pasangannya nih, mau nabung atau apa ya kan. Setelah nikah juga mau kemana-kemananya itu terus ditentuin Ben. Mungkin ada resiko yang harus dikorbankan juga dari salah satunya ya. Iya. Ya kayak ya mungkin salah satu dulu pas sebelum nikah ada yang kerja kayak gitu karena jauh atau apa ya, mungkin salah satu harus ada yang berkorban. Misalkan entah itu cowoknya yang harus nyari kerjaan baru ngedeketin kerjaan ceweknya ya kan. Iya, atau mungkin ceweknya yang resign dari kerjaan ikut kita ya udah jadi berumah tangga. Itu harus dikorbankan. Emang salah satu hal yang harus dikorbankan istilahnya kan. Entah itu profesinya apa ya, balik lagi kalau misalnya udah nikah mungkin ya ini mau curhat. mungkin ya kalau misalnya udah nikah ya istri harus manut sama suami. Mungkin gua nggak tahu. Karena gini teman-teman ya, calon si juga. Febri ini tempat kerjanya sama kerjanya jauh ya kan. Mungkin, Calon pacarnya ini perawat. jangan Jauh kerjaannya sama rumah dia. Jadi mungkin kalau calonnya mau nikah sama dia harus berkorban, ceweknya resign dari kerjaannya atau nyari kerjaan lebih dekat lah gitu kan dari rumahnya gitu loh. Masih pas Gitu kan, maksudnya kan? Iya kayaknya kalau udah nikah itu pasti harus ada yang dikorbankan. Harus pasti. Entah itu dari mungkin intinya salah satu spesifiknya mungkin dikorbankan dari keluarga kan isinya. Iya harus jauh dari keluarga atau harus bisa dari keluarga. Wajib. Ya itu dari wajib harusan. Ya mungkin salah satunya itu kayak dari finansial atau gimana, kerjaan kayak gitu atau harus ikut suami aja atau jadi ibu rumah tangga ya kayak gitu. Kalau jadi bapak rumah tangga? Aduh. Udah kita sekarang lebih maju nih ya. Lebih maju pertanyaannya atau ke setelah nikah. Setelah nikah punya anak. Buat lu deh nih, Apa nih? perasaannya setelah punya anak gimana nih? Lebih enak kah atau punya anak lebih merasa terbebani kah atau gimana? Menurut gua setelah punya anak gua sekarang 8 bulan. Apa ya? Lagi ini ya, lagi seneng-senengnya. Seneng-senengnya bener kata orang itu, kalau misalkan lu capek di kerjaan, capek di jalan, capek di luar, kalau balik ada anak di rumah, gua gila. Senengnya bener-bener obat kalau kata dia, bener-bener emang kata-kata itu kata gua bener banget itu. Misalkan lu capek di jalan, pusing kerjaan, mumet-mumetnya di tempat kerja, tapi lu pas balik disambut anak lagi lucu-lucu, itu gila. Itu jadi obat banget buat kita kalau yang udah punya anak. Bener. Lu ngerasain juga kayak gitu? Ngerasain lah, anak gue sekarang udah setahun setengah. Pas dia masih di sini ya, pas belum pulang di sini kan, kita pulang kerja misalkan shift 2 nih, shift malam, pulang 10 kan, kita pulang kerja, anak udah di jendela. Iya, intipin. Iya, di jendela deh, waduh. Gimana kita nggak hilang rasa Gimana ya capek? perasaannya? Iya. Masya Allah. Ya, anak terus kita buka pintu, ayah sambil megang ini kita nih. Aduh, Masya Allah itu. Mamanya gini aja. Tadi aja nangis kan. Ada ayahnya aja anteng gitu ya. Aduh, Masya Allah pokoknya itu. Itu juga salah satu rezeki mungkin, bukan dari materi aja rezeki ya. Bisa juga anak yang soleh, anak yang lucu, bisa juga rezeki sebenarnya kayak gitu. Sama masalah anak deh, jujur deh ya, gue waktu itu posisi punya duit, jujur nih, anak pertama lahiran ya kan, dibawa kesini. Pas lahiran? Kesini itu anak umuran 5 bulan kesini. Enggak, pas udah lahiran ini? Udah lahiran, dibawa kesini kan. Itu posisi gue sama bini emang gak punya duit. Duit tinggal 30.000 lagi, ya kan. Terus bini gue nyetuk nih, mana nih ya rezeki adek. Itu deh. Itu malamnya temennya istri gue tiba-tiba ngontek, katanya, "Wat, di mana? Gimana kabarnya ini itu?" katanya. So kata istri, "Baik itu. Udah," katanya, "kirimin nomor rekening lu," katanya, "gue mau ngasih buat anak lu." Katanya pas lahiran sama nikahan gue gak datang. Tuh, Masya Allah deh, rezeki anak itu gue percaya deh, situ deh. Itu gue sumpah kalau gue pribadi itu
Wat, kirimin nomor rekening lu, ini gue mau ngasih katanya nggak enak gue nih pas lu nikah sama lahiran gue nggak ngasih. Dia transfer deh 200.000. Itu tanggal 22 gue ngasih, tanggal tua, tanggal krusial lah ya kita buat pabrik lah. Masya Allah deh, itu rezeki anak deh kata gue kan. Bini gue nyeletuk kayak gitu, mungkin anak gue tenang mah, adek kasih nih gitu kan, lewat Allah nih mah gitu. Adek kasih solusi. Hei, Oh iya, lagi aja. Jangan bahas partai. Jangan bahas partai ya. Bro. Jangan bahas partai. Mas Febri. Kita tengah bakso nih gitu kan. Iya, enggak boleh joget. Enggak boleh joget. Enggak boleh amin ya, jangan ya. Jangan. Kita lagi ngaruhan, enggak boleh amin. Udah pokoknya Samsul 4 ya. dibahas lagi. Wah, kamu. Pokoknya kalau bilang rezeki anak itu benar-benar ada itu rezeki anak itu. Percaya sama gue, rezeki anak ada. Iya, yang penting ada usahanya kita benar. Kalau kita cuma minta doang kayak tadi doa kalau nggak dibarengin usaha tetap aja sama nggak bakalan. Iya bang. Nihil ya. Rezeki anak gue juga ngerasain. Gua punya anak bulu bro. Lu punya anak bulu bro. Anak lu di WC dibuang Febri. Gue anak bulu bro, anak kucing. Kucing gua dari dari skala gede. Oh iya, anak kucing gue percaya. Lu kan senang kucing kan? Seminggu sekali gua Pak kasih makan tuh. Nyiksa. Maksudnya seminggu sekali gua kasih beliin makan yang inilah. Oh iya. Stok. Seminggu sekali kasih makanan ya. Iya, Makanan ya. Ini main nguras dompet bro. Main buat makan itu. Kan nanti ada rezeki kucing Ya, juga itu berarti. makanya, Rezeki kucing lah. Rezeki kita lewat Lewat kucing. Nah, ya benar. Kucing gua hilang bro dari ngambil. Soalnya si Febri kucing aja nih, kucing cowok di steril. Gimana coba? Itu kalau manusia cewek, bro, cewek ya. bro. Kebiri. Kasihan Febri. Kasihan. Mungkin gua lebih ke kasihan kayak kalau dia birahi atau hamidun lagi ya. Kalau lebih kasihan kayak anak yang kerawat ya udahlah mending. Kalau banyak kucing kan bukan banyak rezeki bro. Banyak tai Dan banyak pengeluaran. Iya benar. Bukan banyak rezeki, beda sama anak yang anak beneran. Kalau kita bandingkan anak baru satu nih, mungkin teman-teman boleh komen ya. Boleh komen nambah anak bener nambah rezeki enggak? Ya kan ya. Iya, buat teman-teman yang udah punya anak lebih dari satu. Terus kalau nambah rezeki lu mau bikin lagi? Insya Allah gue bikin lagi. Soalnya ini jujur ya, mau anak mau nambah ini kita pikir-pikir nih, aduh siap enggak nih gitu kan, bener enggak nih ini aja gitu kan, masih potang panting. Emang ada rezeki anak tapi masih potang panting. Kalau mau nambah kayaknya, aduh belum siap nih gitu kan. Mungkin teman-teman bisa komen ya tipsnya apa sih, bener nggak sih tambah rezeki? Kalau nambah langsung bikin. Jos maksudnya. Bro, baru setahun bro. Sama ini nih, buat teman-teman mungkin yang bininya lagi hamil, jangan berpikir apa namanya lahiran normal, harus siapin juga. Benar-benar pikir pahit lah ibaratnya. Iya, berpikir pahitnya. Harus pikir pahitnya. Soalnya pengalaman pribadi, gue dulu berpikir di kampung ya kan, iya di kampung lahiran normal lah, paling biaya cuma 2 juta gitu kan, 2 juta 3 juta cukup kan di kampung ya kan, lahir normal. Tiba-tiba deh, lu tahu kan Feb ya, bini gue lahir sesar. Posisi gue gak punya BPJS, ya kan, BPJS gue belum punya. Terus ya itu waktunya mepet ya kan, ngurus-ngurusnya. itu pokoknya dari puskesmas nih, itu kan udah 2 hari kan dirujuk ke rumah sakit. Itu kata bidan, BPJS-nya mana? Katanya kan bikin SKTM aja, nggak punya BPJS. Waduh katanya, kalau SKTM itu setengahnya gratis, setengahnya bayar. Jadi misalkan nih saya sadar 15 juta, kita harus punya minimum 10 juta ya kan. Soalnya tadi itu banyak juga yang harus disiapin. Itu untungnya itu karena waktunya mepet, itu ngecek KTP punya istri. Itu ada aktif BPJS ya kan, cuma kita nggak punya kartu nih. Yang KIP itu ya. Yang KIS dari pemerintah itu nggak punya kartunya nih ya kan, tapi di keterangannya dicek ya kan, punya bini aktif ada nih. Itu posisi jam 1:30 malam siang.
langsung nelpon ke pihak kecamatan. bukan kecamatan yang di Padang itu Stabil apa kementerian ya BPJS tuh telepon ya kan, iya. katanya ini tutup jam 2 nih katanya kan, udah nggak nerima apa tuh nomor antrian ya kan, udah jam 2 katanya kan. Waktu mepet deh itu 1:30 itu masih di Cigelis, masih di Puskesmas. Itu dari Cigelis ke Pailang itu normal itu 2 jam ya kan. Itu waktu itu alhamdulillahnya ada mamang di Padang bilang saudara telepon saudara ya kan, Mang katanya kan minta tolong ke kantor BPJS ya kan, ini istri mau sesar, udah kalau normal nggak punya duitnya nggak ada gitu kan, ini bisa katanya ke kantor, yang penting ada yang data katanya kan, nanti persyaratannya kayak KTP, KK, bisa foto gitu kan, nyusul. Tapi itu dengan waktu yang mepet itu benar-benar itu nggak bisa tuh teman, harus siapin jauh-jauh hari. Meskipun alhamdulillah istri saya kan dapat BPJS, tapi waktunya mepet banget Kita ngurus-ngurusnya dan dari ribet lagi. Jadi buat teman-teman tipsnya kalau istrinya lagi hamil besar, misalkan dan 5 bulannya harus siapin dulu, benar-benar itu. Jangan berpikir enak aja, berpikir pahitnya. Udah panik mau lahiran, panik ngurus data kayak ini gitu. Ya mungkin ya harus siapin 5 bulan atau maksimalnya 3 bulan juga nanti. Iya mungkin, kecuali penonton ini orang kaya. Iya. Betul. Jangan dipikir ini buat kayak saya menengah kita. Kalau menang mending lah ya. Sulit. Apalagi aja kali ini ya. Terus ngerokok mah. Aduh, ngerokok Bang Dek. Enak ini tipisnya aduh. Gimana? Betul atau gimana? Lanjut terus. Kita soalnya ngejar jam tayang juga ini. Iya. Ngejar jam tayang lumayan. Tapi Bang Dek, yang dirasain nih kan anak makin besar ya kan, kita pengeluaran juga bertambah. Gimana sih Bang Dek buat lu sendiri nih perasaannya? Apa makin susah, apa makin sulit, apa lu emang udahlah jalan aja ya atau gimana? Ini kalau gue sih jalani aja sih sebenarnya. Itu balik lagi ke tadi, Rizky itu nggak kemana. Iya udah ada yang ngatur. Yang penting kita ada usaha sama doa lah. Ikhtiar. Tapi ini rokok lumayan enak juga ini. Rokok berapa ada Bang ini? Mahal itu mudah. 10.000 ya? Buset. Bapak anak satu rokok 10.000 udah ini. Bea cukainya sih mahal. Iya, nggak ada bea cukainya. Nggak ada. Aduh, sulit. Nggak apa-apa, nikmati aja. Hidup mah kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita kadang di bawah, kadang di bawah lagi. Bawah banget. Iya. Tapi masih sering pulang kampung? Gue di kampung Berapa bulan sekali di kampung? udah lumayan lama ini. Kalau kemarin kan istri sama anak ada di sini. Biasanya kalau anak sama istri di kampung itu 2 minggu sekali gua Pandeglang Tangerang. Tapi lu deh kan dari sini kan deket nih ke kampung paling 5 jam, paling lama 5 jam lah ya. Pernah nggak sih lu berapa lama di perantauan gitu nggak pulang-pulang lu Pep? Gua paling lama 2 bulan. Nggak pulang? Nah, itu pas corona sama apa ya? Oh pas corona gua berbarengan sama pas ngerjain skripsi tuh. Makanya gue kalau balik kampung gue mikir ya skripsi gue kapan selesainya nih. Jadi gue 2 bulan kerja liburan fokus di skripsi, alhamdulillah kelar juga tuh. 2 bulan gue paling lama ya di. Kalau ngobrol sama orang-orang Jawa sama orang-orang Palembang beda bro. Diketawain aja. Iya. Kalau mereka kan harus. Kalau lu berapa bulan deh? Berapa tahun? Mungkin udah pas corona ya kebetulan pas corona itu kerjaan lagi di off juga kan. Bulan akhir 2020 lah mungkin ya gue balik gitu, tapi sebelumnya gue nggak balik, nggak tahu 2 bulan 3 bulan nggak tahu, gue lupa lebih pastinya berapa. Pokoknya pas corona ya emang kita mau balik aja ngeri, maksudnya kita sehat nih, bukan ngeri karena nular atau apa. Kalau gue sih ngeri di perjalanan juga petugas kayak kita udah jauh-jauh di jalan harus balik lagi kan gitu, karena emang pas itu ada kebijakannya kan. Mungkin hampir 3 bulanan mungkin ya. Gue sampai setahun lah ya. Nggak nyampe setahun. Gue nggak pernah nyampe setahun bro. Emang
emang orang-orang Pandeglang nih ya, makanya bus, soalnya namanya bus, kita sebut aja kali ya, asli sama murni lah, itu tiap minggu murni mentok-mentok nyampe pelabuhan Pelabuhan. doang. tapi kan masih full ya, itu Sabtu itu minggu itu full itu orang pada pulang kampung. Iya, maksudnya nggak sampai ke kampung kita kalau Iya. pelabuhan. Kalau nggak maksud gue itu apa? di perantauan itu nggak pernah lama, Iya. nggak kuat lama, nggak tahu kenapa itu. Kayak mamang gua lah, istilahnya mamang gua hampir tiap minggu balik. Iya. Ya kan? Dia di Tangerang udah mungkin beberapa puluh tahun, mungkin sekarang udah anaknya juga udah beres sampai kuliah atau apa. Jadi tiap minggu balik, mungkin hari Jumat balik, Minggu sore udah berangkat lagi atau Senin subuh udah berangkat lagi. Emang Itu gimana ya? kayak nggak aneh, kayak Nggak udah aneh. jadi Jalan ke Cai kalau bahasa Sunda mah. Iya. Udah dia mah ke Tangerang, belum Edis, jalan ke ya. Cai. Iya. Mau dia nggak punya motor atau apa ya? Hmm. Emang tujuannya maksudnya pulang ya pulang. sama nih ya. Kalau orang-orang Pandeglang itu nggak pernah ada yang, bukan nggak pernah tapi jarang ada yang mau hidup di kota orang. Pasti di kota cuma nyari kerja doang, cuma kerja doang. Tua sedikit ya pulang kampung. Iya, menikmati hidup Di kampung. menikmati masa tua di kampung. Iya, itu orang-orang Thailand itu beda sama orang-orang kayak orang Sumatera mungkin ya. Jawa Jawa Aceh di sini dia mereka beli rumah, beli tanah, ya hidup di sini. Kayak jadi kampung kedua nih gitu kan. Bukan kampung tempat pulang, enggak. Itu udah orang itu Emang kayak ada niatan buat netep gitu. Gua kerja di sini ya udah gua harus tetap di sini kayak gitu kan. itu orang Jawa, itu orang Sumatera kayak gitu. Apa kita nggak kebeli rumah aja kali ya pikirannya begitu ya? Iya. Kayaknya kalau kita kebeli rumah kayaknya pindah juga deh gitu sih. Agak juga sih Enggak deh. Enggak. Yang senior kita yang ngerantau nih ya, yang sekarang di kampung, dia emang enggak. di kampung kerja, tapi kayak tiap bulan ke kampung ngirim ya kan, beli bahan-bahan buat bangunan ya kan. Ntar rumahnya di kampung udah jadi, ya udah dia pulang kampung, nggak di kota lagi. Jadi dia di kampung dari awal lagi, entah itu dia mau tani, dia mau usaha, tapi tetapnya tuanya di kampung. Tapi kalau misalnya di kampung emang kita nggak takut nggak makan ya. Enggak, Kalau yang takut nggak makan ya. bener-bener. Kalau di kampung itu kita nggak takut nggak makan. Soalnya di kampung kita nih ya kan, apalagi kita misalkan punya sawah lah, sawahnya meskipun nggak banyak, tapi itu buat makan itu kita nggak perlu beli beras. Iya betul. Intinya itu. Intinya kalau ada beras doang juga ya banyak gitu sumber hasil bumi yang Iya. Kalau buat lauk mah buat jadi lauk gitu. Pendamping nasi lah gitu. tinggal ke belakang rumah ambil daun singkong, ya kan? Nah, ke belakang rumah ambil daun apa aja lah, apalagi orang Sunda apa aja dilalap gitu kan. Jadi nggak usah dipikir kalau di kampung mah. Ya mungkin salah satunya di situ kampung. Berarti rencana lu tua di kampung juga? Insya Allah kalau gue sih rencana sih Umur berapa? nggak ada target sih bang, ada ya, nggak ada target sih, cuma insya Allah sih ya kita di sini kerja ya kayak tadi itu, mungkin kita tiap bulan masih ke kampung beli bahan-bahan buat bangunan ya, mungkin 10 sampai 12 tahun lagi kayaknya masih di sini mungkin, tapi kita nggak tahu kan. Iya rezeki kayak gimana. Yang penting saya di rumah itu udah di kampung itu udah kebangun rumah. Ya, buat balik lah ya. Ya dapat balik, mungkin kita yang ngelanjutin tadi itu jadi petani mungkin di kampung. Umur 35 mungkin aja kan, nggak tahu kan, umur 40 kurang lah kita udah kampung lagi mungkin. Tapi kalau ngomongin usaha di kampung, peluangnya gede nggak sih sebenarnya? Nih, yang berpengalaman usaha. Iya, kayak lu kan banyak nih balik kampung usaha kan kayak gitu-gitu. Kalau pandangan lu kayak di kampung itu buat usaha itu peluangnya gede nggak sih sebenarnya? Di kampung itu sebenarnya ada 2 pilihan sih. Ada 3 pilihan sih. Bertani, ya kan, dagang, sama kuli. Ya, Ya kalau kuli itu di kampung itu berat. emang Kuli. benar-benar kuli kasar ya. Bener kuli kasar. Kayak kita bawa kayu gelondongan, Iya, betul. kita bawa kelapa dari hutan ke jalan raya itu. Kalau emang udah gak ada tenaga itu skip ya kan. Iya. Terus ke yang kedua kita pedagang, Dagang. ya kan, Iya, usaha lah intinya kan. Dagang di kampung itu kalau kita dagangnya bukan hasil bumi itu namanya dagang musiman. Iya. Sama di kota juga lah kan, kita mungkin balik kampung nih ada yang dagang, kita lihat di kota ada dagang gorengan, kita di kampung udah gorengan, tiba-tiba nggak lama sepi tutup kan. Itu kalau usaha ya, kalau mau usaha ya usahanya itu hasil bumi, ya kan. Kita misalkan di kota aja kita punya teman yang
di pasar nampung lah ya, nampung itu supaya ya kan penadah lah ya intinya penadah jadi supaya itu mungkin bisa berjalan. Nah yang ketiganya pelariannya kalau di kampung itu ya bertani itu paling gampang bertani udah kita tinggal ikut orang tua ambil ilmunya ambil skillnya kita belajar bertani ya kita bertani juga. Iya, tapi yang bertani peluangnya gede ya sebenarnya kalau kita bisa tahu celahnya ya, cara ngelola, tahu celah, tahu jual dan tanpa kalau di kampung kalau di saya sih Pep, lu juga tahu lah iya. Lu juga orang sono kan. Di kita itu kalau masalah bertani tadinya itu tani padi iya kan sama lahannya beda sama yang lahannya kayak orang-orang yang bertani kayak di pesisir ya kan. Dia emang sawahnya bukan sawah yang sepetak kecil 2 petak kecil tapi sawahnya emang banyak jadi hasilnya juga banyak sekali panen bisa 50 karung 60 karung sementara di tempat kita Pep itu tani itu cuma buat nutup luar ke bulan buat penjual itu nggak ada buat nyambung hidup doang ibaratnya. iya jadi buat peluang bertani kalau mau jangan tani padi kalau buat tani padi buat makan doang nggak bisa lu bikin usaha buat dijual memang bisa tanda kutip kalau misalkan ini ya kalau sawahnya banyak Iya, mungkin betul, jadi itu peluang sawahnya jadi banyak. usaha itu Ya, namanya usaha bisa bertani usahakan. kalau iya Ya, mungkin istilahnya orang tua kita punya tanah kecil nih itu buat dibikin buat peluang usaha kira-kira nanam apa yang untungin gitu apa nanam musiman kayak musim mungkin cengkeh kalau cengkeh terlalu lama lah ya tumbuhnya kayak mungkin kayak cabai musim cabai yang nanam cabai musim kencur ya nanam kencur kayak gitu alternatif sih Pep kata gue mah alternatifnya kebanyakan sekarang di kampung nih udah tahu musim misalkan dia tahu nih oh iya betul. 5 bulan lagi mau lebaran sekarang Pep di tempat kita Pep kayak tahu dia misalkan dari sekarang dia mulai nanam cabai Wah. iya Timun suri ya? timun suri ya kan itu sih alternatifnya jadi emang udah ada inilah ya kalau ini kalau timun suri kan kita nggak perlu lahan yang banyak lahan yang luas Waktunya juga lebih. iya jadi harus tahu musim kata gue mah itu udah antisipasi lah ya iya buat 5 bulan ke depan nih bakal ada hari bumi nih iya betul sama apa ya harus mau melihara ayam Matuyul. wow ayam atau kambing Buat apaan? sampingan Oh, sampai. bukan sampingan dong bro usaha bro enggak Pep kalau di kampung kalau sampingannya sebiji 2 biji mungkin di kampung itu kayak gitu di kampung itu nggak berternak namanya oh iya kalau berternak kan emang banyak berarti kan Lu punya 2, 3, lu balik Iya, dari di sawah kampung. ngarit ya. iya ngarit pulang ke sawah Nah. ngarit ya kan hasilnya misalkan nih kalau padi kan di kampung kan paling setahun cuma 2-3 kali kan jadi kita kalau lagi musim kemarau kita bisa jual kambing iya betul gitu kan harus mau kayak gitu kalau nggak kayak gitu ya susah Ya di mana-mana juga sebenarnya sama aja yang penting mau capek gitu ya. Enggak mau enggak gengsi pasti hidup. jangan lihat background pendidikan ya emang orang kalau misalnya emang passionnya di berternak atau bertani ya nggak usah Malu lihat background pendidikan emang passion lu di situ gitu maksudnya rezeki lu di situ banyak kok orang-orang yang udah kerja di kayak di BUMN kayak ya, di betul. dia Banyak di riset. pertanian berkebun kayak gitu banyak yang sukses Lu juga. percaya nggak sama Percaya. petani milenial Kayaknya kalau untuk ada yang mau nggak jadi petani milenial banyak kayak yang mau di tempat kita lah ya, kalau di tempat kita kayaknya enggak ada. hampir nggak ada ya hampir nggak ada bahkan tapi ada mungkin ada cuma hampir nggak ada hampir kita nggak ada dia kebanyakan. alasannya apa mereka nggak mau jadi petani milenial anak muda nggak mau petani Mungkin apa ya pola pikir dari anak Iya. anak muda itu gengsi lebih ke gengsi. Gengsi, nggak mau Oh, capek. Iya petani ini kayak gini panas-panasan main di lumpur Kayak dipandangnya sebelah mata, kayak gitu pola pikirnya. tapi kalau kita udah di kayak Kayak ngelihat-ngelihat di kota ini Iya. misalnya maksudnya Tangerang itu udah masuk kota lah metropolitan bukan metropolitan juga cuma Ya, udah kota salah lah satu ya. kota lah ya cuma kalau kita di kota nih kita lihat peluang ke kampung tuh kayak gede gitu. Kayak bertani Iya, atau bertani. berternak kayak ngembangin hidroponik gitu Tapi bertani apa ya? Bukan ke pola-pola orang tua kita. iya maksudnya bertani dengan cerdas lah istilahnya kayak gitu kalau menurut gue ya kenapa kebanyakan orang sekarang nggak ada di kampung kita nggak ada petani milenial
faktornya juga salah satu dari orang tua juga. Iya betul. Bener deh, dari orang tua itu kebanyakan nggak mau anaknya ngikutin gua nih. Betul. Lu gua sekolahin ya kan, minimal SMA lah gua sekolahin supaya nggak kayak gua. Gitu loh. Betul. Jadi salah satu orang tua juga ya. nggak ada dorongan dari orang tua, ayo nih ikuti bapak nih. Gua ajarin nih. Cara Nah, bertani. Padahal kita hidup dari kecil dari situ ya hasilnya ya. Dari kita berojol sampai sekolah lulus dari tani padahal. Iya bener ya. Cuma orang tua nggak mau kita kayak dia. Soalnya ngerasain di orang tua kali Iya, capek capek, kayak gitu. gimana. Mungkin Iya, anak betul. anaknya enggak kuat. Iya kata gue faktornya dari rumah dulu, dari keluarga dulu. Kayak orang tua kita nggak mau ngikuti kita buat petani. Iya, tapi nggak semua orang tua juga sih Iya, mungkin kayaknya. Iya. Ada. Terus dari lahan yang nggak banyak, kata gue di gue mah. Oke orang tua mikirnya lahannya nggak banyak nih kan. Nggak support lah ya. Iya sawah cuma sepetak 2 petak, lahirnya paling sekali panen cuma Berapa 3-4 karung, paling banyak juga 10 karung. Itu Nggak pun cukup. Iya buat makan doang deh gitu. Gua aja nyekolahin lu banting tulang gitu kan, hutang sana sini gitu kan. Masa lu lulus sekolah mau ikuti gua, jadi nggak mau mereka. Orang tua tuh nggak mau kayak gitu. Lu mendingan kerja lah ke kota lah gitu kan, nyari merantau, sudah ngerantau lah, jangan ikuti gua lah. Kayak gitu kata gua. Jadi makanya di kita jarang ada petani milenial kayak gitu. Tapi angkatan-angkatan kita sih banyak yang kuliah di pertanian juga. Udah mulai ya kalau sekarang kayak gitu. Kalau pikirnya mungkin udah berubah. Tani ya ada emang jadiin peluang bisnis tadi itu. Banyak sih emang yang masuk pertanian kayak di Bogor atau Bandung. Pertanian kayak gitu. Berarti ini balik lagi ke dirinya masing-masing. Dia ada tekad nggak buat menjadi petani milenial? Petani atau peternak Sama kalau di tempat kita itu enggak disupport sama pemerintah. Harus berdikari sendiri. Enggak ada penyuluhan tentang ini bertani padi, ini harus ini. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada deh. Cuma tapi ada nih kartu tani namanya deh. Betul kan kartu tani? Gua nggak tahu tuh kartu tani. Ada deh kartu tani. Jadi kita bisa beli pupuk, misalkan Subsidi gitu. ya ada subsidinya. Kita beli urea itu setengah harga. Iya, tapi itu salah satu apa ya? Dari pemerintah juga kan. Terobosan pemerintah. Cuma nggak ada. Tepat sasaran apa? Nggak tepat sasaran atau kan? Supply-nya yang nggak ada. Apa gimana? Ada. Yang tadi gue bilang, makanya nggak ada petani milenial itu, anak mudanya itu nggak dimotivasi, nggak ada penyuluhan. Kalau jadi petani kayak gini kayak gini. Kayak gitu loh. Ada prospek lah ya. Iya. Beda kalau gue lihat di YouTube ya, di Jawa banyak kan ada petani milenial ya. Jadi mereka disupport nih, lu punya lahan ya kan, ayo nih lu nanam, misalkan nanam Jamur. bukan jamur, masa nanam jamur Febri? Jamur bro. Oh iya ada, tapi kalau di pertanian itu paling dia umbi. Oke nanam umbi nih, nanam umbi misalkan lu 1 petak sawah, lu menurut yang nyuluhin ya dari pertanian, lu nanam umbi nih kan, nanam umbi nih dari lahan segini bisa ngasilin segini, bibitnya segini, lu bisa ngejual ke sini. Oh, jadi iya. ada gitu udah ada prospek, ada di kita itu udah ada ya. bener loh. Iya benar. Yang kemarin nih kan, yang kemarin lagi musim apa namanya, musim kencur. Itu kencur talan bener loh, ponan ada kencur. Iya bener, pokoknya itu. Tapi harga jualnya kalau sekarang kencur itu 11.000 di kampung ya. Tapi ntar nih kalau lagi musim nih 3.000, 2.500. Iya, mungkin itu juga salah satu masukan buat pemerintah kita ya, pemerintah daerah. Ayo buat dong. ngasih apa ya, penyuluhan kayak motivasi jadi petani yang Buat anak muda aja dong. Masa nih nggak ada pemerintahnya nih? nah itu kita juga capek nih di merantau terus. Wah, nggak enak bro, asli nggak enak bro. Pengen nih kita kumpul sama keluarga. Aduh. Tiap hari kumpul sama keluarga. Kita pulang dari bertani ya kan, kita sorenya pulang, kita disco gitu. Kayak di Maaf. Jangan goyang, nggak boleh. Aduh. Tapi sekarang demo. Aduh, boleh udah jangan bahas, jangan menjurus ke situ, nggak boleh. Nanti ada tukang bakso. Nggak boleh. Siapapun presidennya kita mah Apa ini? kita aja. Apa ini? Yang penting jangan nomor 4. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Apalagi dicoblos 3-3-nya nggak boleh. nggak boleh. Lu tahu nggak sih nyamuk punya nama? Nyamuk punya nama?
Tahu punya nama? Oh, Mas Kuito kali nyamuk. Bukan, bro. Aduh. Sama. Tahu nggak? Enggak tahu. Namanya Tatang. Maksudnya? Oh iya. Iya. Yang itu punya nama, namanya Tatang. Tahu, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya udah lu nyanyi cicak-cicak di dinding nih. Cicak di kelas adanya cicak di dinding diam merayap datang seekor Tatang seekor. Tatang seekor nyamuk. Berarti Tatang. Ini ilmu lagi dari gua nih. Nyamuk itu yang nyedot kita itu yang ceweknya lu. nggak mungkin. Lu browsing coba dah. Coba browsing. Coba browsing. Nyamuk yang gigit kita yang cewek apa yang cowok? Iya, soalnya bro. Setelah ngegigit kita dia hamil, bro. Coba dah. Ya bener. Iya, betul serius coba dah. Nyamuk. Yang menggigit Manusia jantan atau betina? iya. Menurut Center of Disease Control and Prevention CDC, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Ilmu lagi dari gua. Bener ya? Bener tuh. Alasannya tadi kan lagi kita nyamuknya hamil kan? Iya, hamil. Emang nyamuk cowoknya mandul? Ya mungkin mandul gitu, bro. Dia nggak bisa. Fungsinya apa dia? Gigi kita enggak ya kan? Kan Hamil nggak bisa. setelah hamil, iya. Fungsi Ya nyamuk udah. cowok apa ya? Nyamuk cowok pelengkap aja. Iya. Anggap aja ya. Iya. Dia nggak boleh berzina ininya. Cuma hanya pelengkap maksudnya dari anak yang itu. Contohnya kayak susu laki-laki, fungsinya apa? Puting. Kreasi. Fungsi putih apa coba? Kreasi. Berarti pelengkap doang Iya, ya? pelengkap doang. Hanya pelengkap ya? Kasian banget ya nyamuk jantan. Pelengkap doang. Ya apa udahnya? Ada sih bro namanya. Nempel di baju. Sama Sama ganggu kuping. Nggak ingat apa. Nyamuk. apalagi kalau di kontrakan nih, lu tinggal di kontrakan baju ngegantung pasti udah banyak. Ternak bro. Gua masih keinget yang bahasan tadi tuh. Kemana? Itu di tag down sih nanti YouTube kita ya? Aman sih. Aman ya? Ada tukang edit sekarang tuh. Edit tuh. Iya benar. Dipotong di TikTok lu masukin. Paling Enggak nih, sekarang nih gua nih. Apa ya? Oh, fenomena bunda-bunda di Facebook. wadah gua nggak tahu itu. Apa? Gimana nih? Lu aja Fenomena ibu-ibu, ada juga bapak-bapak yang bikin video-video. Halo Bunda. Iya. Pagi ini aku mau ke sawah, mau tanam padi, tiba-tiba hujan, nggak jadi ke sawahnya. Halo Bunda, semangat ya, kayak gitu kan? Saling support bunda. Saling support ya Bunda. Gua nggak Menurut tahu lu gimana lu fenomena itu? Gua kudet apa gimana nggak tahu gua pasti. Makanya main Facebook lagi dong. Menurut gua ya fenomena bunda-bunda di Facebook Iya. itu fenomena yang positif. Bener. Jadi yang tadinya mungkin Facebooknya lama mati, tiba-tiba ada orang yang ngomong, hey main Facebook dong, sekarang Facebook ngasihin duit, gitu kan? Dari Facebook dapat duit kita nih ya kan? Halo bun dengan cara ngomong halo bunda. Enggak, Oh, tidak apa apa aja. aja, Harus apa ngomong halo aja. Tapi kebanyakan Tapi kata ibu-ibu gue yang begini ya. itu fenomena positif lah. Bener-bener itu. Kalau bisa kita manfaatin, Iya. buat bunda-bunda dia bisa dimanfaatin. Bunda. Itu ngasihin duit, tambahan penghasilan. Harus setiap aktivitas Lu kontenin deh. dengan ngomong halo bunda gitu. Bikin Enggak konten juga, lah, bikin enggak konten. juga. Ada Semua juga aktivitas kayak ada gitu. yang a day in my life gitu kan, itu juga sama. Halo Bunda, kids ya. Oh gitu ya. Hai kids. Oh Hi, hi kids. kids ya. this is your date. Itu positif deh menurut gue mah. Jadi buat yang punya akun Facebook manfaatin, bener-bener manfaatin. Lu konsisten, lu bikin reel, lu bikin postingan, lu upload video, dapat duit. Yang penting konsisten aja. Di samping dapat duit juga menurut gua buat apa ya, mengabadikan momen. Kalau misalkan kan di taruh di HP memori bisa ke format, bisa Iya. HP-nya hilang. Kalau ditaruh di Facebook lu sampai puluhan tahun selama si mas-mas rejebook Masih ada belum masih megang Facebook, dokumen-dokumen lu, video-video lu aman di situ. Bagus juga sebenarnya buat kenang-kenangan kita. Kalau di Facebook kan kita tiap tahun tuh ada muncul kenangan tuh.
Itu kan 2019 Betul, ngapain ya. aja iya. Itu buat salah satu abadiin momen juga daripada lu tempel di dinding. Tapi deh gue juga Iya. punya pikiran tau nih atas fenomena ini. Gue juga kayaknya mau aktif di Facebook nih ya kan. Iya deh. Promoin Facebook lu apa tuh namanya? Facebook gue namanya Rukmana. Buat teman-teman Pandeglang, apa boleh dari luar Pandeglang juga nonton video lu? Gue boleh sih kasih ke ini. Kalau gua masukin di sini nih. Ntar dimasukin aja Gua masukin masukin dia ini. nih, ya kan Facebook gue. Ayo dong, bantu dong, gue juga kayaknya Saling support. Iya, saling Oh, support. Bener deh, gue kayaknya juga tertarik ini. Tertarik sama Facebook. Iya, katanya di samping dapat duit bisa ngabadiin momen juga. Tapi lu sering lihat gak sih di video-video di Facebook itu dengan nada yang sama itu? Iya, Itu ngasilin, Bro. Iya. Yang nonton sampai jutaan kayak gitu. Itu nadanya itu nada-nada. Neneng. Tapi videonya aja video Jepang semuanya. Enggak dia sewa Jepang kayak film yang Oh, iya, kayak di film-film. Netflix dia foto Iya kan? terus masukin. Iya, potongan. Film Jepang kan juga banyak yang bagus Iya, itu. oh, Bukan iya. Oh iya anime gitu ya. Anime kayak gitu anime. Potong-potong. Kayak film kayak gitu. Iya, Tapi iya, suaranya suaranya khas, asli, suaranya khas. Dubbingan suaranya Kita khas. udah tahu nih. Lu misalkan nih lagi lihat Facebook ada video itu kan. Iya. Ada orang lewat. Tapi padahal kan kita Bapak-bapak kantor pergi gitu ya. padahal kita udah maksudnya kayak filmnya kita udah pernah lihat yang aslinya tapi Iya, kalau iya, udah iya. denger suara itu tuh kayak kok menarik gitu. Iya. Video apa nih? Ada kalau gue sih Film, sering di film. Netflix. Iya, film. Iya, Film. potongan-potongan. Terus ada yang film yang apa yang bukan pemburu yang Hmm. biru-biru itu tuh yang sering banget seliweran. Iya itu. Apa tuh yang namanya judulnya apa? Yang Oh, Apollo. Apollo, Iya, iya. Iya, yang Itu sering Iya, sering banget itu yang kali. Ya mungkin itu dah. Bukan yang beburuan. Pemburuan yang anting gede. Anting gede. Oh iya. Si Jaguar. Iya, Jaguar ya. Iya, sering banget itu. Sering banget itu slower. Dan platformnya maksudnya platform akunnya itu enggak Beda-beda. cuma itu beda-beda. Banyak yang repost. So, ya suaranya itu Nah. maksudnya. Ayo buat Itu ayo ngasilin, bro. kita Facebook kita ramein lagi nih. Saling support bener-bener nih. Sekarang Facebook ngasilin ya. Iya. Gimana nih kita udah ngobrol udah ngalor ngidul nih dari bahas Udah parah. dari bahas pernikahan, bahas kerjaan, doa ya kan. Oh iya, doa. Inti doa, aduh sama ujung-ujungnya sedikit politik. sedikit politik Iya, sampai ke kehidupan apa? Facebook, fenomena Facebook. Ini juga udah jam 1 nih. Apa kita tutup aja kali ya? Iya, bener lah. Oke, buat teman-teman yang nonton channel ini, terima kasih. Semoga ada manfaat dari video kita. Mungkin ada salah-salah kata dari kita, mohon dimaafkan. Itu cuma hanya apa ya? Guyon aja, guyon dari aja. kita. Mungkin kalau ada kritik dan saran boleh di kolom komentar. Bikin Atau ada yang mau dibahas nih Iya, sama dibahas. kita, ya boleh. Selanjutnya kita ngebahas apa, boleh di komen. Tapi setelah komen subscribe ya. Itu mah terserah kalian lah mau subscribe apa enggak. Yang penting nonton. Subscribe lah. Nggak usah. Oh ya udah. Itu aja. Mungkin ya itu aja yang bisa Sekian. cukup sekian dari kami. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dari kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.